Nah, topik yang pertama adalah kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Jadi ketika negara-negara di Eropa ya mengalami persoalan ekonomi karena peperangan pada waktu itu, kemudian dengan berkembangnya teknologi di abad ke-15 itu membuat bangsa-bangsa Eropa itu mereka melakukan perjalanan atau ekspedisi perdagangan itu ke berbagai negara di dunia. Termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Nah, ketika mereka datang ke Indonesia, mereka tidak hanya melakukan perdagangan, tetapi mereka mulai menjajah bangsa Indonesia. Nah, kita melihat bagaimana penjajahan Belanda di Indonesia itu dimulai pada tanggal 20 Maret tahun 1602 sejak didirikannya VOC pada waktu itu. Jadi waktu itu mereka melaksanakan yang namanya politik adu domba. Ya. Dari politik adu domba ini dampaknya adalah apa? Mereka mengadu kerajaan yang satu itu dengan kerajaan yang lain. Akhirnya semua kerajaan itu dilemakan. Ya. Bangsa Indonesia menjadi semakin menderita dari politik adu domba ini. Kemudian ketika di tahun 1808 sampai dengan 1811 ketika Daendels berkuasa, dia menerapkan yang namanya kerja paksa atau rodi. Tujuannya apa? Untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa. Ya. Jalan itu dibangun dengan tujuan untuk kepentingan militer Belanda. Dari situ rakyat Indonesia terus menderita. Ya. Jadi mulai dari politik adu domba, orang sudah menderita, terus mereka mulai terapkan lagi kerja paksa, tambah menderita lagi. Selain kerja paksa di tahun 1828 itu, mereka menerapkan lagi sistem tanam paksa. Ya, waktu itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Van den Bosch. Ya. Apa dampaknya? Dari situ rakyat, jadi ketika mereka menerapkan tanam paksa itu, semua rakyat itu diwajibkan untuk menanam sebagian dari sawah atau kebunnya itu dengan tanaman yang mereka tentukan. Jadi bukan rakyat Indonesia yang menentukan, tetapi dari pemerintah Belanda yang menentukan harus tanam apa. Kemudian yang ditanam itu hasilnya bukan untuk rakyat Indonesia, diserahkan kepada pemerintah Belanda. Kemudian dari situ rakyat itu terus menjadi jatuh miskin, mereka terus menderita. Nah, dari peristiwa tanam paksa itu, dengan penderitaan rakyat yang terus berkepanjangan, rakyat mulai memberontak dan ingin mengusir penjajah, namun usaha mereka itu tidak berhasil. Ya, usahanya masih sia-sia. Kemudian karena waktu itu ada satu tokoh Belanda yang kebetulan ada tinggal di Indonesia, namanya adalah Meester van Deventer. Dia waktu itu mengusulkan karena desakan dari berbagai pihak di Indonesia, dia mengusulkan supaya pemerintah Belanda itu menerapkan politik balas budi. Ya. Politik balas budi ini akhirnya disetujui oleh pemerintah bangsa Belanda dan mereka melaksanakannya dengan 3 program utama. 3 program itu, yang pertama itu adalah edukasi.
yaitu atau pendidikan. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan transmigrasi. Dan yang berikut adalah irigasi. Nah, dari ketiga program ini ternyata lebih banyak itu menguntungkan orang Belanda sendiri, bukan menguntungkan bangsa Indonesia. Ya, misalnya waktu mereka diminta untuk membangun irigasi. Irigasi itu mereka bangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Jadi orang Belanda itu semakin makmur karena perkebunan mereka yang diairi sawah, diairi air dari irigasi itu, bukan kebun atau sawah dari orang-orang Indonesia, bukan. Akhirnya orang Belanda diuntungkan. Kemudian yang berikut adalah edukasi, pendidikan. Nah, dari pendidikan ini juga rakyat Belanda juga dengan tujuan mereka adalah mereka memberikan pendidikan yang terbaik untuk rakyat mereka. Tapi ternyata dari sini ada sedikit keuntungan untuk Indonesia. Jadi semua orang-orang Indonesia yang diikutkan dalam program edukasi pendidikan itu, mereka mulai menjadi pintar. Karena sebelum program ini dijalankan, orang-orang Indonesia itu dikenal orang yang tidak berpendidikan, tertinggal, ya. Dalam tanda kutip itu bodoh lah, kira-kira begitu. Nah, ketika diterapkanlah program edukasi ini, banyak rakyat Indonesia yang mengikuti edukasi pendidikan ini, akhirnya mereka mulai paham, mulai menjadi pintar. Nah, dari sini mereka mulai memikirkan bagaimana supaya mereka bisa mengusir bangsa Belanda dari Indonesia, ya. Jadi dari program pendidikan yang diterapkan waktu itu oleh Belanda sebagai politik balas budi, akhirnya itu yang kita nikmati sampai dengan saat ini.